Assalamualaikum semuanya, saya Muhammad Nur Rahman dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris ingin memberikan langkah-langkah cara memandikan jenazah. Jadi tahap yang pertama adalah kalian harus menyiapkan tempat yang tertutup dan beratap. Oke, sebelum kalian memandikan, alangkah baiknya kalian telah membaca niat di dalam hati saja. Niatnya yaitu nawaitul ghusla lihadzal maiti lillahi ta'ala. Oke, jadi langkah yang pertama adalah posisikan mayat seperti ini. Dikarenakan saya hanya sendiri dalam proses pemandiannya, jadi saya membutuhkan alat bantu seperti penahan kaki dan penahan badan. Tujuannya adalah untuk langkah selanjutnya yaitu dalam membersihkan kotoran. Kemudian kita harus melepaskan aksesoris yang terdapat di bagian tubuh jenazah seperti gelang atau gigi palsu, atau jikalau perempuan pintal rambut. Oke, sudah selesai. Jadi, jika sudah melepas berbagai aksesoris yang terdapat di bagian tubuh jenazah seperti yang sudah saya sebutkan, langkah yang pertama adalah mencopot pakaian jenazah. Tapi sebelum mencopot, kita harus menutupi bagian aurat jenazah. Jikalau jenazahnya laki-laki, mulai dari pusar hingga lutut. Jikalau perempuan, mulai dari dada sampai lutut. Seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah memijat perut jenazah dengan tujuan membersihkan kotoran yang terdapat di dalam organ pencernaan. Caranya adalah dengan memijit pelan-pelan dan berulang. Caranya adalah seperti ini. Jika sudah, kita membersihkan di bagian tubuh yang lebih bawahnya, yaitu di bagian kubul dan dubur. Jikalau memang ada teman atau air, kita bisa membersihkannya dengan bantuan air juga ya. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan mulai bagian penyiraman bagian tubuh atas jenazah, dimulai dengan bagian wajah. Jadi langkah yang pertama setelah membersihkan area kubul dan dubur yaitu mewudukan jenazah seperti mewudukan orang yang hidup. Dimulai dari bagian muka, kemudian ke tangan kanan. Untuk pertama kali tidak perlu dibasuh, yaitu cukup diusap-usap saja, dibersihkan. Kemudian ke tangan bagian kiri, lalu ke bagian kaki hingga mata kaki bagian kanan. Dilanjut ke bagian kiri. Jika sudah, kita dapat membasuh mulai dari bagian awal tadi, yaitu bagian muka. Lanjut ke tangan kanan, kemudian tangan kiri, kemudian ke kaki bagian kanan, kemudian kaki bagian kiri, dan selesai. Oke, tahap selanjutnya adalah mewangikan jenazah dengan cara kita memandikannya dengan disabuni atau memandikan dengan air daun bidara. Dimulai dari seperti kita mulainya dari bagian sekitar kepala, yaitu mulai dari rambut terlebih dahulu. Jika kalian memang memungkinkan untuk memakai sampo, silakan. Kita harus membasuh dulu bagian kepala. Pastikan semuanya tersabuni ya, atau tersiram agar jenazah suci dari najis. Kemudian kita bagian muka, bagian badan, sabuni semuanya. Kemudian bagian lutut. Jika sudah, kita siram dengan air daun bidara. Terus ke bagian tubuh bagian kanan. Lanjut ke bagian tubuh bagian bawah, yaitu bagian kaki. Kemudian kita kembali ke bagian dada kiri dan tangan kiri ya.
Lanjut ke bagian kaki kiri. Oke, tahap selanjutnya adalah mengawetkan si tubuh jenazah dengan cara memandikannya dengan air kapur barus atau kamper. Untuk langkah-langkahnya sama seperti memandikan dengan wangian, kita mulai dari rambut hingga ujung kaki. Usahakan awali dengan tubuh bagian kanan terlebih dahulu, kemudian lanjut ke tubuh bagian kiri. Pastikan semuanya bilas atau terbasuh dengan baik. Tahap selanjutnya adalah mengeringkan tubuh jenazah. Tidak hanya tubuh tapi juga rambut. Kita bisa menggunakan anduk. Kalau sudah dikeringkan, angka baiknya kita menambahkan wangian ke tubuh jenazah menggunakan parfum. Kita dapat menyemprotkannya di bagian-bagian seperti kita memakai parfum, yaitu dapat di bagian leher atau di bagian perut atau di bagian pergelangan tangan. Kalau sudah, kita akan lanjut ke bagian mengkafani. Langkah selanjutnya setelah memandikan jenazah yaitu bagian mengkafani. Ini wajib hukumnya. Pastikan permukaan untuk alas jenazah rata seperti di bawah ini. Langkah selanjutnya setelah kita sudah memiliki permukaan datar yaitu menempatkan tali jenazah untuk kita mengingat jenazah. Pastikan tali yang dipakai itu cukup untuk kita mengikat jenazah dan ditempatkan di bawah kain kafan. Oke, untuk hasil penempatannya yaitu seperti ini. Terdapat 5 tali ya, baik laki-laki maupun perempuan. Setelah kita menempatkan tali 5 tali tadi, langkah selanjutnya adalah kita meletakkan kain pertama. Cara kita meletakkan kain pertama adalah jadi seperti ini posisinya, berada di tengah-tengah kelima tali tersebut. Kemudian kita akan menempatkan sisa kain kafan kita yaitu 2 lagi, karena saya akan mengkafani jenazah laki-laki. Jika kalian akan mengkafani jenazah perempuan, kain kafan yang kalian gunakan adalah 5 kain. Oke, jadi untuk kafan yang kedua kita meletakkannya seperti ini ya. Jadi tepat di bagian tengah, kain kafan yang di bagian tengah. Kemudian kita lebarkan ke bagian kiri. Jadi kita meletakkannya tidak tumpang tindih karena untuk menutupi seluruh bagian tubuh jenazah. Nah, seperti yang terlihat di sini masih ada bagian permukaan kain kafan yang pertama masih terlihat. Jadi kita sesuaikan kain kafan yang kedua dan ketiga untuk menutupi kain yang pertama. Jadi hasilnya seperti ini. Sudah terdapat 3 kain kafan. Jadi kita akan memosisikan jenazahnya di atas kain kafan ini. Kita sudah menempatkan jenazah kita di tengah-tengah kafan ini. Tahap selanjutnya adalah membuka bagian kepala. Kita disunahkan untuk memakai wewangian di kain kafan. Jikalau memang memiliki wewangian seperti parfum, kita bisa menyemprotkannya di bagian kain kafan. Jika sudah, kita lanjut. Oke, jika sudah, tahap selanjutnya adalah mengikat kedua ibu jari kaki. Oke, setelah kita mengikat kedua ibu jari, kita akan menutup seluruh lubang yang ada di jenazah seperti lubang hidung, lubang telinga, dan lubang kubu dan kubur. Seperti yang saya akan lakukan, di sini saya akan menutup lubang hidung menggunakan kapas. Selanjutnya yaitu melipatkan kain kafan yang tadi kita lipat, kain kafan kedua dan ketiga. Kemudian terdapat penutup aurat yang akan kita ambil dari bawah. Oke, jadi kalau semua sudah tertutup rapat, kita selanjutnya akan menarikan di bagian atas kepala, kemudian di bagian
leher. Selanjutnya di bagian perut kita talikan saja semua tali yang ada. Kemudian tali terakhir yaitu di bagian kaki. Jadi inilah hasilnya, dikarenakan memang talinya kurang panjang, tapi seharusnya memang kita harus semuanya tertali dengan rapi dan posisi talinya itu berada di sebelah kiri agar memudahkan saat proses penguburan. Jadi langsung saja kita ke tahap berikutnya, yaitu tahap sholat jenazah. Pertama kita membaca niat sholat jenazah, yang kedua takbir pertama yaitu membaca surat Al-Fatihah, takbir kedua membaca sholawat kepada Nabi kita, takbir ketiga membaca doa jenazah, dan yang keempat kita membaca doa khusus. Sholli ala hadal mayyiti arba'at takbiratin ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Waladdallin. Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajruhu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti itu tata cara sholatnya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.